Di video kali ini saya akan membagikan tips sederhana yang sangat bermanfaat agar kita tidak ketergantungan pada baterai. Apalagi baterai yang tidak bisa dicas, ketika sudah habis harus langsung dibuang. Mungkin cara ini nanti sangat dibenci oleh produsen baterai. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, di depan saya kali ini sudah ada contoh baterai yang berbeda. Ini adalah baterai yang tidak bisa dicas, ini adalah baterai yang bisa dicas. Ini harganya lebih mahal, tapi untuk masa pakainya lebih lama. Untuk baterai yang seperti ini adalah baterai AA biasa. Jadi ketika sudah habis biasanya harus dibuang karena tidak bisa diisi ulang. Tapi sebenarnya ini bisa dijemur, tapi meskipun dijemur itu voltase yang masuk cuma sedikit saja. Ini ada paket yang kemarin sudah banyak sekali di request minta dibuatkan cara agar barang-barang elektronik yang tidak menggunakan listrik langsung, terutama yang pakai baterai, itu tidak perlu tergantungan dengan menggunakan baterai. Di dalam kali ini sudah ada hand mixer. Nah, ini menggunakan dua baterai yang tidak bisa dicas. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini alatnya. Ini namanya adalah hand mixer. Ini cuma saya gunakan sebagai contoh karena kemarin juga banyak yang request minta dibuatkan cara agar hand mixer ini kan baterainya sering sekali ganti jika sudah dipakai beberapa kali. Jadi kali ini saya akan merubahnya biar tidak ketergantungan pakai baterai. Langsung saja saya bongkar dulu. Cara ini berlaku untuk alat elektronik apa saja yang menggunakan baterai seperti ini ya teman-teman. Tergantung fungsinya juga. Jika lebih efektif pakai baterai, ya pakai baterai. Kalau tidak efektif atau baterainya boros, bisa dimodifikasi seperti di video kali ini. Ini dia isi di dalamnya. Untuk hand mixer yang harganya murah meriah, isi di dalamnya cuma seperti ini. Cuma ada motor listrik atau biasa disebut dengan dinamo. Ini harganya cuma sekitar berapa tadi? Saya beli sekitar 7 ribuan kalau nggak salah. Jadi intinya di bawah 10 ribu. Nanti untuk kawan-kawan yang mau beli, link pembeliannya akan saya sertakan di kolom komentar yang paling atas. Itu bisa kalian klik, harganya memang cuma segitu. Jadi kali ini saya akan contohkan dua cara untuk modifikasinya biar lebih keren dan hemat baterai jika kawan-kawan tidak mau beli baterai berulang-ulang. Perlu diketahui terlebih dahulu, ini kan ada dua soket, ada positif negatif. Ini untuk dinamo atau motor listrik bisa dibolak-balik, kanan kirinya bebas, hanya tergantung pada putarannya. Nanti kalau terbalik bisa putar ke kanan ataupun putar ke kiri. Cuma seperti itu. Jadi dua baterai ini kebanyakan dirangkai dengan menggunakan rangkaian seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang satu jalur. Ini ada pin negatif, ini ada pin positif. Positifnya tersambung dengan negatif, negatifnya positif. Positif terhubung ke sini. Berarti ini yang positif, ini yang negatif. Cuma satu jalur yang melingkar. Ini ada dua baterai, baik itu dua baterai, tiga baterai, ataupun seterusnya dirangkai pakai seri biasanya. Jadi jika dirangkai seri, ini kan satu baterai adalah 1,5 volt. 1,5 volt kali 2, ini pakai dua baterai, berarti 3 volt. Artinya, dinamo ini atau motor listrik ini menggunakan input di 3 volt. Sebenarnya ini bisa sampai 5 volt. Itu juga masih aman, tanpa perlu menggunakan resistor. Langkah pertama akan saya modifikasi pakai rangkaian transistor. Ini adalah transistor TIP41C. Kita siapkan satu buah saja. Bisa juga diganti pakai transistor TIP41. Harganya di samping ini lumayan murah, nggak terlalu mahal. Kemudian di sini kita siapkan juga satu buah potensiometer. Bisa pakai potensiometer B10K, B20K, B50K, B100K pun juga bisa. Ini harganya juga lumayan murah di toko elektronik. Untuk motor listriknya saya tambahkan sedikit kabel. Ini dia setelah saya sambung kabel. Warna kabelnya saya pakai sama karena ini kanan kiri bisa dibolak-balik. Terserah untuk cara pemasangannya bebas. Lanjut kita siapkan potensiometer. Yang saya pakai kali ini adalah B50K. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Mohon maaf, ini sangat berkarat, tapi gak masalah, masih berfungsi. Untuk potensiometer ini ada 3 pin. 1, 2, 3.
Sekarang saya siapkan satu buah transistor TIP41C, ada 3 pin, 1, 2, 3. Ini yang bagian depan ada tulisannya, ini yang bagian belakang, polos. Sekarang langsung saja kita solder. Seperti ini cara nyoldernya, jangan sampai terbalik. Lanjut kita pasang motor listriknya. Ini kan ada 2 pin, kanan kiri, bisa dibolak-balik untuk cara pemasangannya. Yang satu kita pasang di ujung paling kiri, yang satu di ujung paling kanan. Sekarang untuk pengganti baterainya, biar tidak bolak-balik beli baterai ini jika baterainya sudah habis, kali ini saya manfaatkan cas HP bekas. Ini bisa kalian pakai, jangan dibuang kalau punya. Ini untuk kabel datanya juga sudah putus, jadi langsung saja kita kelupas. Biasanya ada 2 kabel atau 4 kabel, tapi jangan bingung. Kita tinggal mencari mana positif, mana negatif dari kabel ini. Untuk menentukan mana positif, mana negatifnya, jangan bingung. Jika kalian tidak punya alat, bisa manfaatkan lampu LED yang ukurannya kecil ini. Ini lampu LED 5 mili, yang pin kecil, ini kaki positif, yang pin besar, kaki negatif. Tinggal kita tempelkan ke cas HP-nya. Yang merah ini selalu kabel positif. Kita sisihkan dulu. Berarti tinggal mencari 3. Ini positifnya yang merah, negatifnya yang mana? Nggak nyala. Nggak nyala. Nah, ini nyala. Ketemu kan? Berarti yang 2 di tengah tidak kita pakai. Yang merah ini positif, yang abu-abu ini negatifnya. Gampang sekali kan? Sekarang untuk cas HP ini atau inputnya tinggal kita satukan. Untuk positif ke potensiometer paling kanan. Pin negatifnya ke potensiometer paling kiri. Ini dia rangkaian utamanya. Mohon diperhatikan dulu, jangan sampai salah penyambungan. Sekarang tinggal kita rakit ulang. Dan setelah semua proses tadi, ini dia hasilnya. Sekarang untuk hand mixer ini sudah tidak ketergantungan pada baterai. Jadi jika baterainya habis, tidak perlu beli baterai lagi. Ini bisa langsung dicolokkan ke listrik. Skemanya pakai input dari cas HP. Mohon maaf, ini tidak saya rapikan. Ini cuma sebagai contoh biar lebih jelas di kamera. Dan rangkaiannya ini tidak ada rekayasa. Nah, jelas sekali kan? Sekarang tinggal kita colokkan. Ini dia hasilnya. Saya matikan dulu. Untuk mematikannya diputar ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ini akan mati. Kemudian ini bisa kita putar ke arah kanan sedikit demi sedikit, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan banyak-banyak. Nah, saya coba ini adalah putaran yang pelan dulu. Jadi putarannya bisa kita setting pelan, kemudian agak kencang. Lebih kencang lagi. Ini yang paling kencang. Nah, mantap sekali kan? Jadi putarannya bisa kita atur sesuaikan dengan selera. Bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa perlu takut kehabisan baterai. Mantap sekali kan? Untuk cara yang kedua, lebih simpel lagi, tanpa menggunakan rangkaian tambahan.
Untuk cara yang kedua ini sangat gampang sekali. Kalian perhatikan pada motor listrik atau dinamo ini kan ada titiknya. Berarti ini adalah pin positif, ini negatif. Untuk negatif langsung saja kita solder ke kabel cas HP yang negatif. Untuk kabel cas HP yang positif kita solder ke soketnya. Ini soket yang positif yang berada di sebelah sini, soket bawaan. Rangkaian yang kedua sangat simpel, cuma seperti ini. Tinggal kita rakit. Ini dia rangkaian yang kedua, lebih simpel, lebih mantap lagi. Karena tidak perlu menggunakan rangkaian tambahan. Langsung menggunakan cas HP untuk inputnya. Karena untuk spesifikasi dinamo ini bisa bekerja sampai tegangan 5 volt bahkan lebih. Oke, tinggal kita tes. Ini dia hasilnya. Ini bisa langsung dicolokkan ke listrik. 1, 2, 3. Ini dia hasilnya. Mantap sekali kan? Jadi alat ini sekarang tidak perlu ketergantungan dengan baterai. Jika baterainya habis pun nggak masalah, bisa dibuang, langsung dimodif pakai cas HP. Sangat kencang. Sekarang kita tes. Ini biasanya digunakan untuk membuat minuman kekinian. Jadi cara ini bisa kalian aplikasikan untuk peralatan elektronik yang ketergantungan pakai baterai ya teman-teman. Nah, mantap lah pokoknya. Untuk mengaduk kopi ataupun yang lainnya, atau untuk yang punya usaha, jika menggunakan baterai ini kan pasti tekor karena digunakan setiap hari. Kalau pakai listrik langsung dari PLN dengan skema cas HP ini, dia akan lebih ekonomis tanpa perlu buang-buang duit untuk beli baterai. Oke, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.